Dan hari ini diyakinkan bahwa dengan pose 3 jari Mas Anies seharusnya sudah tidak ada lagi klaim-klaim pihak-pihak yang merasa bahwa Mas Anies mendukungnya karena mungkin sejarah dan lain-lain. Tidak. Ya seharusnya di angka sekitar 55% kita bisa memenangkan pilkadanya. Biar lebih bisa dijelaskan oleh pejabat tinggi PDI Perjuangan. Tetapi kalau dari sisi tim Mas Pram dan Bang Dul, pada prinsipnya seperti yang ditekankan Mas Pram di berbagai kesempatan bahwa Mas Pram dan kami semua menghormati seluruh pilihan masyarakat. Kita akan menyelenggarakannya di area Gelora Bung Karno ya. Tetapi memang kalau kejutannya memang sejauh ini sih yang saya bisa sampaikan informasinya itu sejauh ini seluruh gubernur-gubernur Jakarta terdahulu Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, pemilihan serentak Pilkada 2024 akan digelar seminggu lagi, yakni pada Rabu 27 November 2024 minggu depan. Sisa 3 hari juga untuk masa kampanye yang akan berakhir pada 23 November 2024, Sabtu pekan ini. Dan jelang waktu pemilihan, kita mau mendengar nih persiapan dari kubu Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Sepertinya pagi tadi ada tambahan dukungan dari para anak abah pendukung dari Anies Baswedan karena ini baru saja Pramono dan juga Rano Karno bertemu kembali dengan Anies Baswedan. Walaupun kita tahu ada kader PDIP, ada Effendi Simbolon yang kemarin menyatakan dukungan untuk Cagup Cawagup lain yang yakni Ridwan Kamil Susono. Padahal di Pilkada Jakarta 2024, PDIP mengusung Pramono Anung Rano Karno. Untuk itu kita akan berbincang dengan jubir pemenangan tim Pramono Rano Karno, ada Mas Aris Setiawan Yodi yang saat ini tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat siang Mas Aris. Halo, selamat siang Mas Aris. Halo. Yes. Halo, selamat siang, Mbak. Udah tersambung kita, Mas? Oke, terdengar jelas ya suaranya ya? Terdengar jelas. Apa kabar, Mas, siang ini? Apakah siang ini menyala? Alhamdulillah, baik. Semakin mendekati hari pemilihan, insya Allah semakin menyala dan semakin optimis satu putaran. Baik, Mas Aris, ini kita baru aja ya melihat unggahan dari Mas Pramono begitu di Instagramnya. Beliau mengupdate foto-foto baru saja melakukan pertemuan dengan Pak Anies pagi tadi. Bang Rano juga turut di dalamnya dan ada pose juga. Sepertinya ini udah statement gitu dukungan dari Mas Anies untuk Mas Pram dan juga Bang Rano. Ini seperti apa nih, Mas? Iya, kalau masalah statement sendiri, ya memang sebenarnya sudah dari pertemuan pertama kemarin ya, yang di hari Jumat pagi kalau tidak salah, atau Sabtu ya, pokoknya satu hari sebelum debat kemarin kan, Mas Pram dan Bang Dul untuk pertama kalinya bertandang ke rumah Mas Anies, sowan ke rumah Mas Anies, berdiskusi banyak hal ya. Kalau Mas Anies captionnya itu menyongsong matahari lah. Ya kan, itu kan ada maknanya sebenarnya kalau kita lihat masalah simbol, komunikasi simbol menyongsong matahari kan harapan baru, cahaya lah untuk Jakarta, sebenarnya seperti itu. Dan itu diikuti oleh pernyataan para juru bicara Mas Anies bahwa Mas Anies mengarahkan seluruh pendukungnya, seluruh masyarakat Jakarta yang masih ingin berjuang bersama Mas Anies di Jakarta untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Itu juga dilanjutkan dengan berbagai macam orang terdekat dan ring satunya Mas Anies, ya mulai dari Bang Ges Khalifa, kemudian ada juga Bang Sahri, Ibu Tata Kujiati yang ikut mendukung Mas Pram di lokasi debat, kemudian beberapa juru bicaranya juga tampil untuk mewakili Mas Pram dan Bang Dul sebagai tim pemenangan di beberapa televisi saat debat. Saya pikir ini kalau masalah dukungan sudah clear, dan hari ini diyakinkan bahwa dengan pose 3 jari Mas Anies seharusnya sudah tidak ada lagi klaim-klaim pihak-pihak yang merasa bahwa Mas Anies mendukungnya karena mungkin sejarah dan lain-lain. Tidak. Faktanya hari ini Mas Anies sebagai seorang pribadi, sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022 yang alhamdulillah kita mengetahui bersama kalau dari berbagai lembaga survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Mas Anies di Jakarta itu sudah melebihi 70%. Artinya banyak program-program yang harus dilanjutkan oleh Gubernur
DKI Jakarta selanjutnya. Dan Mas Anies merasa Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang paling tepat untuk melanjutkan kerja-kerja baiknya, bahkan menyempurnakan apa yang kurang. Karena 5 tahun ini waktu yang sedikit, dan itu harus dilanjutkan. Tidak hanya itu, ini juga melanjutkan program-program yang baik dari Pak Ahok. Kemudian juga ada Bang Foke juga yang sudah melakukan deklarasi dukungan. Jadi yang membedakan dua pemimpin di Jakarta ini, calon pemimpin ini, khususnya Kang Emil dan Mas Pram dan Bang Dul ini adalah, Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok pemimpin kolaboratif yang merangkul semua pihak, yang ingin menjadikan Jakarta itu, yang penting itu masyarakatnya mendapatkan kebermanfaatan, ya, dari kebijakan-kebijakan dari para pemimpin-pemimpin Jakarta. Bukan sekedar ganti gubernur, ganti kebijakan kebijakan yang bombastis, tetapi akhirnya karena terlalu imajinatif mungkin tidak bisa direalisasikan seperti itu. Masyarakat Jakarta kan memang nggak ribet, dia ingin yang pengen rasional-rasional aja, yang konkret-konkret saja seperti itu. Jadi alhamdulillah menjelang hari H pemilihan, yang dalam beberapa survei-survei sebelumnya Mas Pram itu sudah leading, baik di survei Polmark yang kemarin, kemudian Litbang Kompas, LSI, SMRC, itu yang sudah hampir menyentuh 50%, dengan solidnya dukungan Mas Anies dan dengan dukungan Mas Anies beserta para pendukungnya, juga pendukung Pak Ahok yang juga semakin solid, insya Allah kami semakin yakin di tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul akan menang 1 putaran dengan tebal, seperti itu. Prediksinya, perkiraannya gitu ya, Mas, angkanya berapa kalau misalnya sampai nih PD 1 putaran? Ya seharusnya di angka sekitar 55% kita bisa memenangkan pilkada ini. Karena penambahan suara Mas Pram ini kalau direkam dari berbagai lembaga survei ini cukup masif ya, cukup signifikan. Di bulan pertama survei dilakukan itu 28%, tetapi hari ini sudah di atas 46 semua, 46, 48 terakhir kan ini. Jadi ya kita semakin optimis. Jadi dengan ya semakin jelasnya kan, banyak kita melihat, banyak saya juga menemui ya banyak pihak-pihak yang kawan-kawan saya generasi Z, generasi milenial yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya sangat cocok dengan program-programnya Mas Anies. Jadi jika ada sinyal Mas Anies kemana, ya mereka sudah tidak akan ragu lagi memilih calon tersebut. Tetapi alhamdulillah sinyalnya itu sudah jelas, sudah clear hari ini, tidak perlu diperdebatkan lagi. Mas Anies mendukung penuh Mas Pram dan Bang Dul, seperti itu. Jadi kita yakin nih. Jadi kita yakin akan ke Mas Pram dan Bang Dul, suara-suara masyarakat Jakarta mayoritas seperti itu. Oke, tapi kita juga tahu nih Mas Aris kemarin nih akhir pekan, awal pekan gitu, ini ada Bang Effendi Simbolon, kader PDIP yang hadir saat Pak Jokowi ini memberikan statement mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Ini seperti apa Mas kondisi internal saat ini, Mas? Kalau dari kondisi internal tidak mempermasalahkan itu ya, dalam artian di tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul ya. Kalau dari sisi Partai PDI Perjuangannya itu saya rasa sudah disampaikan pernyataan dari salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Said Abdullah, yang mengomentari terkait kehadiran Pak Effendi Simbolon. Jadi biarlah nanti kalau untuk urusan PDI Perjuangan dan Pak Effendi Simbolonnya itu biar lebih bisa dijelaskan oleh pejabat tinggi PDI Perjuangan. Tetapi kalau dari sisi tim Mas Pram dan Bang Dul, pada prinsipnya seperti yang ditekankan Mas Pram di berbagai kesempatan, bahwa Mas Pram dan kami semua menghormati seluruh pilihan masyarakat, menghormati seluruh pilihan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, karena ini negara demokrasi, mau pilih siapa saja bebas, gitu kan. Kita mendoakan bahwa baik itu Pak Jokowi, kemudian seluruh pihak yang ada pada deklarasi waktu itu kepada Kang Emil itu sehat-sehat semua. Nah itu yang penting. Semoga sehat, senantiasa sehat. Kalau dikatakan mengenal secara rekam jejak sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ya, Mas Pram bahkan pernah menandatangani surat rekomendasi Pak Jokowi saat menjadi wali kota. Kemudian secara rekam jejak juga mengenal beliau lebih dari 23 tahun. Dan Pak Jokowi kami mengucapkan terima kasih kepada Jokowi bahwa Pak Jokowi mempercayakan jabatan 2 kali sebagai sekretaris kabinet ya, sekretaris kabinet yang saya pikir membantu kerja-kerja Pak Jokowi dalam hal penataan,
tindakan Pak Presiden Jokowi sebagai seorang kepala pemerintahan. Itu jadi kalau dari hal mengenal dan rekam jejak seperti itu. Kemudian Pak Effendi Simbolon pun sama, mungkin saya merasa bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan di tahun 2005 sampai 2010 juga saya yakin tanda tangan Pak Effendi Simbolon sebagai salah satu caleg PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPR RI juga ditandatangani Mas Pram. Jadi beliau mengenal keduanya sudah sejak lama dan menghormati itu. Kami ada posisi sangat menghormati dua sosok tersebut. Oke, baik Mas Aris. Ini kalau misalnya tadi dari pernyataan Mas Aris nih ibaratnya orang-orang dekat yang dulu ada di lingkungan Mas Pramono sekarang eh, tidak mendukung gitu, mengalihkan Itu kan dukungannya hanya ke dua Ridwan orang. Kamil. Kita Iya, hanya lihat Ridwan dua Kamil orang. dan Tetapi Susilo. kalau misalnya kita lihat banyak sekali juga pihak-pihak yang bahkan juga tetap istiqomah, tetap ya saya pikir semakin banyak mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Dan kita lihat juga nggak hanya dua sosok itu ya, kan sebelumnya juga banyak sosok politisi dari Kim yang berkunjung ke rumah Mas Pram dan Bang Dul. Ada beberapa partai politik, caleg-caleg di DKI Jakarta, bahkan eh, Pak Bestari Barus ya, misalnya itu kan politisi Nasdem senior, partainya kan mendukung Kang Emil, tapi secara lantang dan secara masif mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi saya pikir faktor-faktor lainnya juga perlu kita lihat, tidak hanya berfokus pada dua sosok tersebut gitu. Sebagai masyarakat yang memiliki hak dalam memilih, tentu kami sangat menghormati itu. Tetapi apakah kami terganggu? Sama sekali tidak. Yang ada hari ini kami semakin yakin Mas Pram dan Bang Dul akan menang satu putaran. Oke, baik. Berarti ini juga nanti ada kampanye akbar hari Sabtu ya Mas Aris ya. Ini Ya, rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno, GBK. Kejutan apa Mas yang mau dihadirkan Mas untuk membuat gebrakan di hari terakhir kampanye supaya suaranya makin solid buat 27 November? iya, kita akan menyelenggarakannya di area Gelora Bung Karno ya. Tetapi memang kalau kejutannya memang sejauh ini sih yang saya bisa sampaikan informasinya itu sejauh ini seluruh gubernur-gubernur Jakarta terdahulu rencananya diundang. Nah, gitu ya. Tetapi ya seperti yang disampaikan Mas Pram ya, kalau bisa Pak Anies dan Pak Ahok duduk satu kursi bersebelahan itu akan sangat dahsyat seperti itu. Dan hanya Mas Pram bisa seolah-olah hari ini menyatukan perbedaan para pendukung Mas Anies dan Pak Ahok. Walaupun sebenarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi dan sama-sama berkomitmen untuk membangun Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman dan membuat marganya bahagia. Jadi bertemunya dua kekuatan besar di DKI Jakarta ini menjadi semangat yang luar biasa dan saya harap itu kejutan yang untuk masyarakat paham gitu loh. Umum PDIP, Ibu Mega, apakah akan hadir juga hari Sabtu, Mas Aris? Saya belum mendapatkan informasi terkait itu ya, tetapi yang jelas kami mendapat informasi terkait gubernur-gubernur sebelumnya. Kita nih menanti ya, apakah Mas Pram nih berhasil gitu ya, berdiri barengan sama Pak Ahok dan juga Pak Anies. Kalau Oke, dan sekarang sih juga sudah berhasil seminggu, ya, sekarang sudah berhasil, sekarang sudah berhasil. Kalau belum kan nggak mungkin ada dukungan dari Mas Anies kita mau dan dari lihat Pak Ahok. visualnya Mas, barengan gitu bertiganya. Nah, dari sisi visi misi seperti apa Mas? Ya, Ini poin mana lagi yang lagi paling diintens untuk disuarakan karena ini mungkin akan menjadi program utamanya dari Mas Pram dan juga Bang Dul nantinya. ada sebenarnya tiga program yang yang Mas Pram dan Bang Dul ini tekankan ya. Yang pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kami berkomitmen Mas Pram dan Bang Dul untuk menciptakan setidaknya 500.000 lapangan pekerjaan baru di Jakarta. Salah satunya adalah untuk untuk penyelenggaraan job fair di setiap kecamatan per 3 bulan sekali. Nah, penyelenggaraan job fair itu tidak hanya menyambungkan antara si pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga masyarakat itu akan dilatih dalam balai latihan kerja atau yang bisa dikatakan pelatihan bersertifikasi yang sesuai dengan pencari kerja tersebut. Misalnya di job fair tersebut ada pelatihan kalau misalnya ini job fair di Jakarta Utara ya, Mas Pram mendengar banyak keinginan-keinginan perusahaan-perusahaan ini mencari pekerja yang punya sertifikasi K3 gitu loh, keselamatan K3 ya. Nah, itu nanti akan ada pelatihannya di sana, pelatihan K3 di sana. Kemudian kalau misalnya di Jakarta Selatan misalnya itu banyak industri-industri kreatif seperti coffee shop dan lain-lain.
Nah, ini nanti mungkin pemuda-pemudanya akan diberikan pelatihan misalnya bersertifikat sebagai barista dan sebagainya sehingga apa yang dibutuhkan pencari kerja, dibutuhkan penyedia lapangan pekerjaan itu bisa link and match. Nah, itu yang pertama terkait dengan penciptaan 500.000 lapangan pekerja baru di Jakarta. Yang kemudian yang kedua adalah Mas Pram dan Bang Dul ini komitmen untuk penyediaan layanan dasar masyarakat. Masyarakat Jakarta sampai saat ini butuh yang namanya sandang, pangan, papan. Untuk sandang, misalnya penciptaan rumah ya. Rumah itu kita ingin berkomitmen nanti akan memperbanyak rumah vertikal seperti yang disampaikan oleh Pak Anies ya, program-program Pak Anies dan Pak Ahok yang sudah berhasil saya pikir akan semakin dimasifkan. Karena apa? Banyak sekali sebenarnya lahan-lahan yang bisa dimaksimalkan, misalnya kantor kecamatan dan BUMD-BUMD di seluruh Jakarta. Mas Pram sudah sampaikan. Bayangkan kalau di setiap kecamatan, Jakarta ada 44 kecamatan, di setiap kecamatan ada 2 sampai 3 tower yang nanti mungkin lantai 1 sampai 3 itu sebagai kantor kecamatan, lantai 4-nya itu sebagai co-working space untuk pekerja muda, generasi Z, generasi milenial, dan lantai selanjutnya itu rumah. Dan pastinya rumahnya itu rumah yang layak, rumah yang berkualitas, sehingga kehidupan masyarakat Jakarta pun semakin berkualitas. Karena kayak Mas Pram selama 2,5 bulan berkeliling Jakarta, menyapa masyarakat Jakarta, masih menemui masyarakat Jakarta, ada yang sampai rumahnya tidak melihat matahari. Ada yang sampai tidur itu harus shift-shiftan, ada yang tidurnya hanya siang, hanya malam, bergantian kepada keluarga saking sempitnya rumahnya. Mas Pram lagi tidak ingin masyarakat Jakarta kesulitan mencari tempat tinggal. Kemudian masalah layanan dasar seperti air. Mas Pram itu memahami bahwa tidak lebih dari 50% masyarakat Jakarta di rumahnya tersalur air bersih. Masyarakat Jakarta sebagai kota metropolitan, ibu kota Indonesia yang mungkin habis ini akan berpindah ke IKN, itu kesulitan mengakses air bersih dan harus membeli air bersih dengan harga termahal di dunia. Nah, Mas Pram tidak mau itu dan berkomitmen untuk 100% di tahun 2029 tersalur air bersih sehingga masyarakat Jakarta tidak lagi kesulitan dan harus mahal membeli air bersih. Itu terkait dengan air. Yang ketiga terkait dengan pangan. Mas Pram berkomitmen untuk menjaga harga bahan-bahan pokok dari sembako misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu Mas Pram akan menjamin stok aman selama 3 bulan. Caranya bagaimana? Untuk beras misalnya dan hal-hal sembako lainnya kita melakukan kontrak farming atau kerjasama pembelian bahan pokok dengan daerah-daerah lain yang memang memproduksi itu. Misalnya mungkin ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Anies. Kita akan lanjutkan dan kita akan sempurnakan terkait itu. Kemudian yang terakhir terkait ruang terbuka hijau. Masyarakat Jakarta sangat membutuhkan ruangan yang udara yang bersih dan segar. Hari ini hanya 5%, 5% luas daerah di Jakarta yang itu hijau. Karena syaratnya di Undang-Undang Tata Ruang itu harusnya 30%. Mas Pram akan berkomitmen untuk menciptakan 30% ruang terbuka hijau karena ruangannya sebenarnya banyak, lahannya ada. Dan yang terpenting untuk menghilangkan stres atau untuk menghilangkan penyakit mental health, isu mental health ya, kesehatan mental, itu kita akan buka ruang terbuka hijau itu taman-taman itu 24 jam. 24 jam kita biarkan nanti UMKM di sana berdagang dengan tertib, dengan bersih, lampu taman kita nyalakan, pengamanannya pun kita nyalakan. Jadi kalau misalnya kita lihat viral-viral di media sosial, kalau misalnya para ayah atau ibu pulang kerja harus nongkrong di minimarket untuk melamun atau merehat sejenak 10 menit sampai 15 menit, insya Allah kalau ada taman kota, bisa di taman kota secara lebih fresh dan segar seperti itu. Itu sih yang kita akan tegaskan ke depan. Masalah pemenuhan lapangan pekerja dan jangan lupa sekolah gratis dari SD sampai SMA baik swasta maupun negeri. Kemudian untuk SMA untuk anak SD sampai SMA juga kita ada program yang melengkapi program Pak Prabowo di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah pusat ada makan siang gratis, kalau Mas Pram dan Bang Dul akan menyediakan sarapan gratis untuk setiap siswa sekolah di Jakarta. Itu Mbak. Jadi ini nanti anak-anak sekolah sarapannya dapat, makan siangnya dapat ya Mas ya, untuk Betul, Jakarta jadi gitu ya. untuk Jakarta, jadi ibunya tinggal nyiapin makan sore aja. Gitu. Mau makan apa Neng sore? Jadi aman gitu. Mengurangi pengeluaran orang tua di rumah. Oke baik, semoga ini nanti tanggal 27
suaranya mendapatkan sesuai sama yang didambakan sehingga visi dan misi dan program-programnya, janji-janjinya semua bisa direalisasikan untuk masyarakat Jakarta. Terima kasih Mas Aris waktunya. Siang ini kita juga akan mengundang nih Tribuners untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November 2024, Rabu nanti. Ini sudah diberikan hari libur nasional oleh pemerintah. Kita diajak untuk datang ke TPS-TPS terdekat tempat kalian memilih untuk menggunakan hak suara. Pilih calon gubernur, calon wakil gubernur yang sesuai dengan yang kalian butuhkan dan mempunyai visi dan misi yang baik untuk Jakarta ke depannya. Kalau gitu terima kasih Mas Aris. Good luck untuk kampanye akbarnya 23 November 2024 pekan ini. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.